Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, pada hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Coba dibuka bukunya ya nak. Kita dalam minggu ini masih mempelajari subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Khususnya pada hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini anak-anak ibu harus bisa menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemarin sudah ibu jelaskan ya nak, indera pendengaran itu apa? Yaitu telinga. Nah, sekarang coba perhatikan yang ada di halaman 37. Nah, di halaman 37 ini, di sini terlihat bahwasannya bunyi adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarnya. Nah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemarin sudah ibu jelaskan yaitu sumber bunyi, ya nak. Sumber bunyi pasti anak-anak ibu sudah tahu semuanya karena adanya bergetar atau benda yang bergetar dan timbullah bunyi. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya itu bergetar, ya. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Itulah disebut sumber bunyi. Adapun syarat terdengarnya bunyi itu ada 3, yaitu adanya sumber bunyi, adanya udara, dan adanya pendengaran, yaitu telinga. Nah, khususnya pada hari ini, coba diperhatikan gambar yang di bawah. Kita akan mempelajari bagian-bagian telinga. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian-bagian telinga dan fungsi-fungsinya yang akan ibu jelaskan, ya nak ya. Nah, coba perhatikan, bagian telinga itu dibagi 3, ya. Ada bagian telinga luar, ada bagian telinga tengah, dan ada bagian telinga dalam, ya. Coba buka, kalau misalkan ingin tahu mana telinga luar, yang mana telinga tengah, dan yang mana telinga dalam, itu ada di halaman 38. Oke? Nah, tapi di gambar ini akan ibu jelaskan bahwasannya telinga luar. Nih, telinga luar apa saja, Bu? Nah, telinga luar itu ada daun telinga, ya. Apalagi lubang telinga atau saluran telinga. Itu adalah bagian luar. Ingat ya, bagian luar itu adalah daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Oke, kita lanjutkan yaitu bagian tengah. Apa saja bagian tengah? Bisa dilihat halaman 38 ya nak, bagian atasnya. Terdiri dari gendang telinga. Nih dia. Gendang telinga itu disebut juga dengan membran timpani, ya. Gendang telinga disebut juga dengan membran timpani. Apalagi yang bagian tengah, Bu? Yaitu 3 tulang pendengaran. Ini dia. Apa saja 3 tulang pendengaran itu? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu adalah namanya di 3 tulang pendengaran. Nah, kita lanjutkan bagian dalam. Nah, berarti dia ke dalam. Apa saja bagian dalam, nak? Di sini di LKS ada disebutkan 3 jorong, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Ini dia, saluran semisirkular. Saluran semisirkular itu disebut juga 3 saluran setengah lingkaran. Oke? Apa saja bagian dalam lagi? Yaitu rumah siput atau koklea. Ini dia, rumah siput atau koklea. Nah, ada apa lagi? Yaitu adanya saraf koklea atau saraf pendengaran. Itu bagian dalam.
Nah, ada lagi satu lagi namanya saluran Eustachius. Apa saluran Eustachius itu? Di sini disebutkan itu akan menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, coba perhatikan gambarnya ya, Nak. Seandainya di LKS itu tidak ada disebutkan daun telinga, boleh anak-anak ibu menuliskannya dengan pena atau pensil. Seperti yang ada di video ibu ini ya, supaya anak-anak ibu lebih paham. Nah, ada daun telinga, ada lubang telinga, ya. Ditambah saluran telinga luar, itu bagian luar. Membran timpani itu disebut dengan gendang telinga. Saluran semi sirkular itu disebut 3 saluran setengah lingkaran. Saraf koklea itu disebut juga dengan saraf pendengaran. Koklea itu disebut rumah siput. Oke? Nah, coba diperhatikan ya video ibu ini, gambarnya bisa ditulis di rumah. Nah, tulang-tulang yang tadi itu ada 3 tulang ya kan? Itu disebut dengan 3 tulang pendengaran. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini apa saja fungsinya? Nih dia, coba perhatikan. Ada fungsi dari telinga luar, yaitu daun telinga, liang telinga, atau lubang telinga. Itu berfungsi untuk apa? Nih, berfungsi untuk menangkap serta mengumpulkan gelombang bunyi. Nah, yang kedua, gendang telinga. Gendang telinga termasuk bagian tengah. Gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, 3 tulang pendengaran. Nah, ini yang ibu bilang tadi, ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Itu berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea atau rumah siput. Nah, bagian dalamnya lagi, apa fungsi bagian dalam tadi? Ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Dan koklea itu berfungsinya sama ya, Nak ya. 3 saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput itu fungsinya adalah mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Impuls, apa tuh impuls? Impuls itu kan kita mendengarkan ada bunyi dari luar, setelah itu ditangkap oleh apa dulu yang telinga bagian luar, habis itu telinga bagian dalam dan telinga bagian tengah, setelah itu barulah sampai ke dalam. Bagian dalam diapakan sama pendengaran kita, sama telinga kita, diolahlah dan sampailah dia ke otak. 3 saluran setengah lingkaran itu juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, yang kelima, apa fungsi saluran Eustachius? Saluran Eustachius itu bagian dalam ya, Nak, untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, ini dia. Nah, di sini di LKS itu paling atas kan ada bagian-bagian tadi, ada telinga bagian luar, ini yang ibu garis, ada telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah itu sebenarnya saluran Eustachius itu adalah bagian dalam. Oke, Nak? Saluran Eustachius itu adalah telinga bagian dalam. Itu sudah ibu kasih tanda ya. Nah, kalau telinga bagian dalam 3 saluran tadi dan apa? Koklea, setelah itu saluran Eustachius. Nah, anak-anak ibu, di dalam kepekaan telinga kita, setiap manusia, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, bahkan kemampuan mendengar telinga pun kita juga mempunyai perbedaan, telinga kanan ataupun telinga kiri. Dalam keadaan normal, frekuensi bunyi yang dapat terdengar oleh manusia itu adalah 20 sampai 20.000 Hz, ya. Nih, 20 sampai 20.000 Hz. Hertz itu apa? Getaran atau detik. Suara yang terlalu keras juga akan mendapatkan
Apa? Kalau misalkan teriak-teriak atau terdengar suara yang terlalu keras akan merusak gendang telinga. Gendang telinga kita akan pecah dan mengakibatkan ketulian. Itulah akibat kalau orang tak dengar ya. Ada yang dari mendengarkan bunyi-bunyian yang terlalu kuat. Ada beberapa gangguan pada telinga. Coba perhatikan. Tuli dia yang pertama. Kenapa dia bisa tuli? Karena rusaknya saraf pendengaran, ya. Bisa yang dari lahir atau setelah dia dewasa. Yang kedua, adanya cairan berbau busuk. Itu disebut congek, ya, Nak. Cairan berbau busuk itu terjadi di bagian dalam, ya, bagian telinga dalam. Oke? Biasanya itu terjadi di bagian telinga dalam. Yang ketiga, adanya bisul atau luka. Itu terjadi di dalam telinga akibat infeksi. Bisa aja waktu kita membersihkan telinga terlalu tidak hati-hati, ya kan? Makanya bisa jadi luka. Nah, bagaimana kita yang mempunyai telinga sekarang sehingga bisa mendengarkan video yang ibu buat? Anak-anak ibu mungkin semuanya bisa mendengar video atau suara yang ibu jelaskan tentang materi pelajaran IPA ini. Anak-anak ibu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena masih telah diberikan anugerah telinga sebagai indera pendengaran. Kita harus bersyukur ya, Nak, sudah mempunyai telinga yang berfungsi dengan baik. Dan kita sebagai manusia harus menjaganya. Ya, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini dia. Ada dengan cara 1. Membersihkan kotoran yang terdapat di bagian saluran luar telinga. Ini dia. Menggunakan cotton bud atau jangan menggunakan benda yang runcing. Nanti bisa luka. Yang kedua, menutup telinga bila berada di area yang tempat suaranya keras. Atau yang bising dalam waktu lama. Kita tidak boleh karena bakalan merusak gendang telinga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu segera ke dokter apabila pendengaran kita berkurang. Jika orang tua kita memanggil, biasanya terdengar. Kalau anak-anak ibu tidak terdengar orang tuanya memanggil, berarti segera dibawa ke dokter karena ada kerusakan di dalam pendengaran anak-anak ibu. Ya, Nak, ya. Telinga terasa sakit, telinganya bengkak, atau kemasukan hewan kecil. Itu bisa saja. Ya. Nah, makanya ibu bilang kita harus tetap menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita harus membersihkan telinga, semua anggota tubuh kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki, ya. Nah, kalau di sini kita khususkan untuk belajar tentang telinga. Siapa yang memberikan telinga? Ya, Allah yang memberikan. Dan kita sebagai manusia harus menjaganya dan mengucapkan syukur karena sudah mempunyai telinga yang berfungsi dengan baik. Nah, sampai sini sudah ibu jelaskan ada fungsinya, ya, ada bagian-bagiannya. Anak-anak ibu bisa baca ya, Nak, ya, halaman 38. Nah, ini ada bagaimana cara ketika bunyi itu mencapai telingamu, katanya. Bagaimana caranya? Adanya getaran dari sumber bunyi. Contohnya, ibu lagi memukul sesuatu. Berarti anak ibu dengarkan. Ibu lagi memukul meja, contohnya kan. Nah, di situ akan terdengar oleh anak-anak ibu di mana terdengarnya? Di telinga. Bagaimana prosesnya sampai terdengar oleh anak-anak ibu? Yaitu, ini dia. Ada sumber bunyi yang pertama, ya. Yang kedua, adanya gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Ini dia, di bagian luar, ya, Nak, ya. Di bagian luar. Daun telinga itu bagian luar, ya. Nah, adanya getaran dari sumber bunyi. Setelah itu
barulah diterima oleh daun telinga. Setelah itu merambatlah dia ke liang telinga, masuk dia ke dalam. Nah, setelah itu apa lagi? Apa lagi? Habisnya bunyi menggetarkan gendang telinga, terdengar oleh gendang telinga kita. Setelah itu gendang telinga itu menggetarkan tulang-tulang pendengaran, ya. Barulah dia ke koklea, ya, koklea. Menangkap getaran dari tulang-tulang tadi, mengirim ke saraf pendengaran. Sampailah dia ke otak kita. Seandainya ibu memukul meja, ibu tidak kasih tahu ya kan? Nah, anak-anak ibu bisa langsung mendengarkan dan menebak itu apa. Ya kan? Misalkan ibu memukul meja, ibu lagi memukul meja, atau misalkan gendang ibu pukul ya kan, ibu memukul gendang ya. Itulah dia sumber bunyi. Apapun yang terdengar dari telinga kita, kita bisa melihat menebaknya bahwa itu adalah bunyi apa, kan gitu ya kan. Misalkan seruling ditiup terdengar oleh telinga kita, oh iya itu kan bunyi seruling. Yang misalkan terompet ditiup, oh iya itu terdengar suara terompet. Nah, inilah proses pendengaran dari sumber bunyi sampailah ke otak kita, dan kita pun bisa menebak apa bunyi tersebut ya. Bunyi apa itu, ya kan? Misalnya bunyi gitar, ya kan? Didengarlah, oh iya itu kan bunyi gitar. Nah, inilah proses-proses terdengarnya dari sumber bunyi. Sumber bunyi itulah tadi disebut ada sumber bunyi dari alat musik ya kan, ada gitar, seruling, terompet. Nah, itu dia. Sampailah terdengar oleh telinga kita, masuklah dia bagian dalam dan sampai ke koklea, dan akhirnya kita bisa menerima atau mengirimkan rangsangan ke otak, dan sehingga kita bisa tahu itu adalah bunyi apa. Oke anak-anak ibu? Nah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa dapat memahami apa saja bagian-bagian telinga ya. Nah, bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan fungsi-fungsinya. Ada yang gangguan pada telinga juga. Dan bagaimana cara kita memelihara telinga. Ini bisa dibaca halaman 38 ya nak. Nah, hanya sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum. Oh iya, ada satu pertanyaan ya nak. Nah, satu pertanyaan ini anak-anak ibu bisa jawab seperti biasa di kolom komentar. Nah, pertanyaan ini adalah adanya cairan berbau busuk itu disebut apa? Nah, cairan berbau busuk itu disebut apa? Nah, bisa dijawab di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.